Pagi-pagi, langsung mengambil dari pohon coklat, lalu memakannya sekali lahap. Selanjutnya, memeras segelas susu dari roti, lalu meminumnya sekali teguk. Terakhir, memakan cangkir coklatnya juga. Setelah sarapan, Toriko merasa sangat senang. Sebelum pergi, dia makan semangkuk nasi lagi. Dia bahkan memakan gagang pintunya sendiri. Entah bagaimana dia akan pulang nanti malam. Toriko menikmati gagang pintu dengan gembira. Tapi sedetik kemudian, dia tidak senang lagi. Karena hewan peliharaan Komatsu, Terry si anjing pertempuran, makan dengan lahap. Tapi Komatsu tidak bisa makan apapun. Toriko baru ingat, Komatsu belum pernah makan sejak lahir. Jika dia tidak makan, Raja Pertempuran Purba ini akan mati di tangan Toriko. Jadi Toriko memutuskan untuk membawa Komatsu keluar untuk mencari makanan. Saat mereka berjalan, mereka bertemu dengan ayam roda terbang. Tidak ada alasan untuk tidak makan sarapan yang datang sendiri. Toriko langsung menyerangnya dengan tinju paku. Ayam itu langsung berubah menjadi sate. Makanan yang begitu menggoda. Tapi Terry si anjing pertempuran tidak tertarik sama sekali. Melihat itu, Toriko tertawa. Kalau kau tidak makan, aku yang akan makan. Dia melahapnya dengan rakus. Takut kalau anjing pertempuran akan merebutnya. Ayam seberat beberapa kilogram dihabiskannya dalam sekejap. Sebagai seorang pecinta kuliner, Toriko tidak mau menyia-nyiakan tulangnya. Dia juga menggoreng dan memakannya. Toriko makan dengan sangat gembira. Anjing pertempuran menggerutu di sampingnya. Kau benar-benar anjing. Bukankah kau bilang akan mencarikan makanan untukku? Kenapa kau malah makan sendiri seperti ini? Guk-guk. Terpaksa, Toriko harus terus mencari makanan. Tiba-tiba Toriko menemukan pohon apel putih. Satu apel ini bernilai $10.000. Rasanya sangat enak. Toriko memetiknya dan berniat memberikannya kepada Komatsu. Namun, dia tetap menggelengkan kepala menolak. Toriko mulai cemas. Jika begini terus, kondisi Komatsu akan terus memburuk. Dan dia juga tidak punya cara lain. Toriko hanya bisa membawa Komatsu lagi ke pasar terbesar di dunia kuliner. Bahan makanan di sini sangat melimpah. Ada semangka soda yang setelah matang akan terus menyemprotkan jus. Ada juga tiram ajaib yang bisa menumbuhkan kurma kering. Dan ada juga kepiting raksasa dengan berat lebih dari 20 ton. Masih banyak lagi makanan lezat di sini. Tapi tidak ada satupun makanan yang bisa membuat Komatsu tertarik. Toriko sangat sedih. Apakah dia hanya bisa melihatnya mati kelaparan? Saat itu, sahabat Toriko, Jiro membawa kabar. Dia memberitahu Toriko, alasan Komatsu tidak mau makan adalah karena dia meremehkan makanan biasa dari dunia manusia. Dan Komatsu berasal dari salah satu dari 8 raja dunia kuliner. Garis keturunan Raja Serigala sangat mulia. Agar dia mau makan, satu-satunya cara adalah menangkap makanan di dunia gourmet. Setelah mendengar itu, Toriko langsung ingin berangkat. Tapi Setsuno menghentikannya. Dengan kekuatan Toriko saat ini, pergi ke dunia gourmet sama saja dengan bunuh diri. Namun, ada kabar baik. Sebuah makanan dari dunia gourmet telah tumbuh di dunia manusia. Namanya jagung bebe. Tingginya bisa mencapai puluhan lantai. Satu biji jagungnya bisa menghasilkan popcorn yang cukup untuk 100 orang. Mendengar betapa ajaibnya makanan ini, Toriko langsung berpikir bahwa ini pasti makanan yang ingin dimakan Terry Cloud. Namun, Setsuno juga mengatakan, mendapatkan jagung bebe tidaklah mudah. Menurut Jiro, jagung ini tumbuh di benua barat, di hutan Wu. Tempat itu penuh dengan binatang buas dan sangat berbahaya. Dikenal sebagai zona terlarang ke-8 yang tak tersentuh manusia. Tapi Toriko tidak menyerah. Dia bertekad untuk mendapatkannya demi Terry. Ini adalah burung ajaib yang bernilai $10 miliar. Ketika hinggap di pundak orang yang beruntung, biji yang dibawanya akan langsung tumbuh karena pupuknya yang kuat, dan menjadi tanaman pemakan manusia yang menerkam makanan. Toriko segera menebasnya dengan pisau tangannya. Nyaris saja dia kehilangan nyawanya. Inilah yang disebut zona terlarang ke-8 bagi manusia. Benua Wu, tempat yang tak tersentuh. Berjalan sembarangan di sini, berisiko dimakan oleh tanaman pemakan manusia. Beberapa tanaman bahkan bisa meremukkan helikopter, agar bisa melewati hutan ini dengan selamat. Toriko menyiapkan bunga pengaman. Bunga ini bisa memprediksi bahaya. Jika ada binatang buas mendekat, kelopak bunga Guts akan jatuh. Setiap tingkat bahaya naik 10 level. Satu kelopak bunga akan jatuh. Dengan jimat pelindung ini, peluang Toriko untuk bertahan hidup jauh lebih besar. Tiba-tiba, Terry melihat tanaman yang aneh. Di ranting kecilnya, tumbuh buah persik raksasa. Saat Terry hendak memakannya, Toriko melihat bunga pengaman di tangannya. Layu setengah. Benar saja, bahaya yang diprediksi bunga pengaman datang. Meskipun hanya layu setengah, tingkat bahayanya hanya 5. Tapi ini membuat Toriko harus waspada.
Mereka berdua melanjutkan perjalanan, masuk ke kedalaman hutan Wu. Tiba-tiba seekor burung oli hinggap di pundak Toriko, dengan uap panas yang mengepul. Pada saat yang sama, kelopak bunga pengaman jatuh satu. Tanaman pemakan manusia pun tumbuh, dan hendak memakan Toriko. Untungnya, Toriko bereaksi cepat dan menebasnya. Dia pikir bahaya telah berakhir. Namun tiba-tiba muncul banyak burung aneh di langit yang melemparkan sesuatu. Bersamaan dengan itu, bunga damai dan 3 kelopak bunga keamanan jatuh. Artinya, monster yang menyerang ini memiliki level tangkapan setidaknya 30 ke atas. Terry, ada apa? Terry dicengkeram erat oleh monster itu. Ia hampir kehabisan napas karena cekikannya. Ini gawat. Melihat situasi ini, Aru tidak berniat untuk turun tangan. Karena tujuan perjalanan ini, selain mencari makanan untuk Doulang, ada tujuan yang lebih penting, yaitu membangkitkan darah Raja Doulang. Tapi melihat Doulang dicekik sampai mati juga tidak bisa dibiarkan. Ia segera melepaskan doukinya. Aura yang dahsyat membubung tinggi. 6 kelopak bunga keamanan pun jatuh. Aura ini membuat monster itu terkejut dan melepaskan cengkeramannya. Doulang pun terbebas. Selanjutnya, saatnya melihat aksi Doulang. Terry berlari cepat di sepanjang tentakel monster yang menyerang. Saat ia hampir mendekat, ia malah ditampar dan terlempar. Meskipun terlihat kikuk, makhluk besar ini ternyata sangat lincah. Terry tidak menyerah. Ia kembali menerjang. Namun, bagaimanapun Doulang menyerang, tentakel monster itu akan tumbuh kembali. Aru mengingatkan Terry untuk berpikir tenang dan menemukan cara untuk mengalahkannya. Terry kemudian menatap Aru dengan sinis, seolah menyuruhnya untuk diam. Detik berikutnya, Doulang melepaskan kekuatan rajanya. Ia secepat kilat, cepat sekali. Inkah kekuatan raja kuno? Tak lama kemudian, monster itu terbakar oleh percikan api yang dihasilkan dari kecepatan lari Terry. Sekuat apapun kemampuan regenerasimu, kau tetaplah monster tumbuhan yang takut api. Bakat bertarungnya sangat tinggi. Namun, Aru penasaran, tumbuhan apa yang bisa tumbuh sebesar ini, dan akarnya bisa bergerak. Ia berlari cepat ke atas. Setelah dilihat lebih dekat, ternyata itu adalah jagung bayi. Seperti yang diketahui para petani jagung, jagung normal bisa tumbuh hingga ketinggian 8.888 meter. Setiap butir kecil jagung bisa menghasilkan popcorn yang cukup untuk 100 orang. Tapi jagung sebesar ini agak susah dipanen. Dengan kekuatan Aru, ini agak sulit. Ia memutuskan untuk mencoba jagung bayi yang lebih kecil dulu. Namun, meskipun ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk menarik jagung bayi, jagung itu tetap tidak bergeming. Karena akar jagung bayi terhubung dengan seluruh gunung. Aru tidak percaya, kalau tidak bisa ditarik, aku bisa memotongnya. Aru menebas dengan tangannya, tapi tak disangka, jagung bayi itu hanya tergores sedikit. Ini membuat Aru benar-benar marah. Tebas, 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 tebas. Akhirnya, setelah susah payah, Aru berhasil mendapatkan jagung bayi itu. Pada saat itulah, Aru mendengar lolongan Doulang. Ia mendongak. Sebuah jagung bayi setinggi 8.888 meter terpampang di depan mata. Jagung sebesar ini cukup untuk makan seumur hidup. Aru tiba-tiba merasa jagung kecil di tangannya tak lagi menarik. Dia buru-buru memanggil Terry untuk bekerja. Entah bisa menghasilkan berondong jagung untuk 100 orang atau tidak. Seperti apa jadinya ya? Tapi sepertinya benda besar ini sulit dipecahkan. Aru menebas dengan tangannya. Bahkan kulit jagungnya pun tak robek. Tak punya pilihan, Aru menarik daunnya ke bawah dengan kuat. Sementara itu, serigala pertarungan menggigit dari dalam. Kerjasama antara manusia dan serigala ini sangat kompak. Kulit jagung pun terkupas bersih dengan cepat, menampakkan rambut jagung di dalamnya. Aroma manis jagung tercium oleh Aru. Aru semakin tak sabar, meskipun rambut jagung ini merepotkan untuk dibersihkan. Hal itu tak menghentikan langkah Aru si pecinta kuliner. Tebas, 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 tebas. Akhirnya, jagung kuning kemasan terpampang di depan mata. Setelah susah payah, akhirnya bisa makan jagung berondong. Aru mencoba menarik 1 biji jagung untuk membuat berondong. Tapi dia menyadari, segalanya tidak semudah yang dibayangkan. Aru mengerahkan seluruh tenaganya, tetapi tetap tidak bisa mencabutnya. Karena tak ada pilihan lain, Aru memutar ke belakang. Ke bagian belakang jagung, dia akan memberi jagung ini pelajaran. Berani melawan, jagung kecil, habisi kau.
Pukulan 5 titik bertubi-tubi. Akhirnya berhasil. Biji jagung yang lebih tinggi dari pohon tumbang berhamburan. Jagung sebesar ini, pantas saja bisa menghasilkan berondong jagung sebanyak itu. Yang lebih ajaib lagi, di bawah biji jagung ini bukanlah batang jagung, melainkan jagung yang tersusun rapi. Astaga, jagung ini mungkin cukup untuk memberi makan seluruh penduduk desa. Saat Aru terkejut, penemuan lain membuatnya terpaku. Sebuah jagung raksasa di kejauhan telah ditebas. Padahal, dengan seluruh kekuatannya, Aru bahkan tak bisa merobek kulit jagung kecil. Seberapa kuat orang itu? Setelah takjub, Aru baru ingat bahwa dia masih harus membuat berondong jagung. Membuat berondong jagung yang cukup untuk 100 orang. Entah benar atau tidak legenda itu. Aru segera menarik Terry ke tempat legendaris, dapur pengolah jagung, gunung berapi Cheng Mao. Tempat itu adalah neraka magma bersuhu 1400 derajat. Suhu permukaannya cukup tinggi untuk membakar manusia menjadi abu. Aru dan serigalanya berjalan 2 km, dan segera tiba di gunung berapi Cheng Mao. Begitu mereka menginjakan kaki di atas panggung, mereka langsung menampilkan tarian panas yang menyengat hampir merebus mereka. Namun, tempat ini bukanlah yang terpanas. Gunung berapi Cheng Mao disebut danau magma. Di bawah permukaannya terdapat magma bersuhu 1400 derajat. Suhunya menurun secara bertahap ke atas. Aru memutuskan untuk mulai memanaskan dari suhu terendah, 50 derajat. Namun, setelah berjam-jam, jagungnya sama sekali tidak meletus. Mereka berdua malah kepanasan. Tidak ada pilihan selain terus turun. Mereka tiba di tempat dengan suhu 100 derajat. Tapi jagungnya masih belum bereaksi. Dengan putus asa, mereka berdua terus turun. Mereka tiba di bebatuan dengan suhu 300 derajat. Toriko dan Terry berkeringat deras karena panas. Hampir kehabisan napas. Tapi jagungnya tetap tidak bereaksi. Mereka harus terus turun. Turun lebih dalam lagi. Bisa jadi nyawa mereka taruhannya. Tapi Toriko si pecinta kuliner tidak ragu. Terus turun ke tangga batu dengan suhu 1000 derajat. Setelah dipanggang selama setengah jam, mereka berdua hampir terpanggang kering. Mereka tidak menyerah. Mereka harus bertahan. Akhirnya, popcornnya bereaksi, mengembang dan membesar. Cahaya keemasan menerangi seluruh area. Terdengar ledakan keras. Popcorn memenuhi seluruh area. Perasaan bahagia menyelimuti mereka berdua. Mereka bersiap untuk makan besar. Popcorn disuapkan ke mulut mereka tanpa henti. Namun, saat Toriko sedang asyik makan, bebekon yang lezat. Bisakah aku menghisap anjing itu juga? Pria itu menarik napas dalam-dalam. Perutnya mengempis dengan cepat. Seekor tikus magma terhisap ke dalam perutnya. Dia adalah Barigamon, pemimpin divisi Gourmet Corp. Sedotan di tangannya, berasal dari mulut nyamuk iblis level 50. Hanya dalam 3 detik, dia bisa menghisap binatang buas seberat ratusan ton hingga kering. Barusan, Barigamon menarik napas dalam-dalam, dan menelan semua bebekon buatan Toriko. Semuanya habis. Toriko sangat marah. Namun, yang lebih parah lagi menyusul. Barigamon menarik napas dalam-dalam. Badai dahsyat membentuk riak. Menyadari bahaya, Terry segera melarikan diri. Sedikit saja terlambat, Barigamon akan menghisapnya. Untungnya Toriko menghentikannya tepat waktu. Kalau tidak, Terry akan menjadi kering. Toriko tidak bisa menahannya lagi. Dia langsung melepaskan intimidasinya. Binatang buas di sekitar panik dan melarikan diri. Tapi ini malah membuat Barigamon semakin bersemangat. Dia suka bertarung dengan lawan yang kuat. Barigamon menarik napas dalam-dalam. Perutnya langsung mengempis. Sebuah tembakan energi hijau melesat keluar. Toriko tidak mau kalah. Dia membalas dengan 10 Renkugi Punch. 2 energi kuat bertabrakan. Keduanya terlempar ratusan meter. Toriko membersihkan lumpur di punggungnya. Seandainya saja aku tidak mandi kemarin malam. Di sisi lain, Barigamon yang terlempar tertawa terbahak-bahak. Karena dalam serangan barusan, dia menemukan kelemahan Toriko, yaitu Toriko tidak bisa menyerang jarak jauh. Barigamon memanfaatkan kelemahan itu, dan menarik napas dalam-dalam. Serangan ocehan gila dimulai. Ocehan yang padat seperti senapan mesin Gatling. 3000 tembakan per detik. Meskipun kerusakannya kecil, jika terus berlanjut, Toriko akan tergores sampai mati. Menerima penghinaan seperti itu, kemarahan Toriko memuncak. Saat Toriko mengayunkan lengannya dengan kuat, 4 lubang yang rapi muncul di tubuh Page. Bagaimana bisa? Bagaimana Toriko bisa menyerang jarak jauh juga? Ternyata, sebelumnya Toriko telah mengaktifkan Gourmet Lock di dataran tinggi Regal, dan hampir mati. Dalam kondisi sekarat, dia memakan daging permata, yang memurnikan sel gourmetnya. Toriko membuka kemampuan baru, garpu terbang jarak jauh. Melihat serangannya efektif,
Toriko melanjutkan serangannya. Setiap serangannya meninggalkan bekas luka yang tak terhapuskan di tubuh Paige. Tebasan terakhir hampir membelah Paige menjadi dua. Toriko sangat bangga dengan kemampuan barunya. Namun, sedetik kemudian dia tidak bisa tertawa lagi. Paige hanya perlu sedikit menghisap, dan semua luka di tubuhnya langsung sembuh. Dilukai seperti ini oleh sampah seperti Toriko, Paige benar-benar marah. Dia menghisap udara dengan gila-gilaan, mengubah dirinya menjadi balon yang hampir meledak. Detik berikutnya, energi penghancur meletus dari mulutnya. Semua yang disentuhnya musnah. Toriko menerima serangan ini secara langsung. Apakah Toriko akan mati? Asap menghilang. Tidak ada apapun di tanah lapang di depan. Detik berikutnya, Toriko muncul di belakang Paige dan menebas ke bawah, menghancurkan sedotan Paige. Sekarang mainan kesayangan Paige hilang. Dia akan serius melawan Toriko. Saya Nenek Liang Zichao. Bagaimana kalian mendidik Liang Zichao? Liang Zichao memanggil saya idiot. Cola seharga 100.000 sebotol. Kalian pasti belum pernah melihatnya. Ini adalah mesin penjual otomatis bintang 5. Setiap minuman yang disimpan di dalamnya berharga jutaan. Di kota ini, daging panggang setinggi gedung bertingkat. Menaburkan bumbu bahkan membutuhkan helikopter. Ada juga kereta cepat yang terbuat dari hotdog. Dan mesin judi roulette yang terbuat dari pizza. Ada juga barbecue sebesar alun-alun. Ini adalah surga bagi semua pecinta kuliner. Ibu kota kenyang. Di kota ini, Anda bisa mendapatkan semua yang ingin Anda makan. Tetapi tanpa kekayaan miliaran, Anda bahkan tidak memenuhi syarat untuk masuk. Namun, 4 raja surgawi kuliner. Toriko, tentu saja bukan salah satunya. Dia hanya perlu menggesek kartu emas afiliasinya. Dan gerbang langsung terbuka. Sirakus. Toriko memulai perjalanan makannya. Barbecue setinggi manusia. Toriko menghabiskannya hanya dalam 3 detik. Hanya menyisakan 1 tulang. Setelah menghabiskan barbecue, Toriko membawa Komatsu ke restoran ramen. Ramen di sini terlihat dan tercium lezat. Komatsu mencicipinya dengan penuh kekaguman. Enak sekali. Di sampingnya, Toriko sudah menghabiskan 3 mangkuk. Toriko makan seperti Zubaji makan buah ginseng. Entah dia merasakannya atau tidak. Dia makan 1 mangkuk demi 1 mangkuk. Segera, mangkuk-mangkuk kosong menumpuk seperti gunung. Memberi pelajaran bagi pemilik restoran. Saat Toriko membayar, totalnya 5,28 juta. Itu adalah jumlah tabungan yang tidak bisa didapatkan orang biasa seumur hidup. Tapi bagi Toriko, itu hanya uang kecil. Selanjutnya, Toriko membawa Komatsu untuk makan sabu-sabu conveyor belt. Toriko makan dengan lahap. Semua makanan yang melewatinya, tidak ada yang tersisa. Pelanggan di belakangnya mengeluh. Bahkan Komatsu sedikit kesal. Tapi mau bagaimana lagi? Toriko kan orang kaya. Saat membayar, Toriko menghabiskan 1,48 juta. Di Food Capital, selain makanan, ada satu hal lagi yang terkenal di dunia, yaitu peralatan masak. Mereka berdua pergi ke supermarket peralatan masak. Berbagai macam pisau dapur berjejer rapi. Peralatan masak di sini, semuanya dibuat oleh ahli pembuat pisau terbaik. Satu pisau saja harganya setidaknya 10 juta. Komatsu langsung bilang tidak mampu membelinya. Bahkan Toriko yang kaya raya pun agak ragu. Saat itu, masuklah seorang pria aneh dengan kalung emas besar dan jam tangan kecil. Dia menunjuk dengan santai. Ini. Selain ini, bungkus semuanya. Benar-benar ada orang yang cara belanjanya pun berbeda. Orang kaya ini datang ke sini bukan hanya untuk pamer, tapi juga punya tujuan khusus, yaitu merekrut gourmet hunter. Konon, senturi sup yang hanya muncul 100 tahun sekali, akan segera muncul. Si kaya raya menawarkan hadiah 10 miliar, untuk meminta gourmet hunter terbaik dunia untuk memburunya. Toriko, salah satu dari 4 raja surga, juga diundang. Memamerkan kekayaannya seperti ini adalah untuk membuat Toriko terkesan. Tapi dia mungkin salah memilih orang. Seorang nenek tua, dengan santai memecahkan telur dengan 10 kuning telur. Untuk membuat nasi goreng 10 kuning telur, dia mengambil pisau dapur dan mengirisnya dengan ringan. Membuat Newton menangis di toilet. Nenek itu melemparkan bawang ke udara. Dan bawang itu meledak menjadi potongan-potongan kecil. Bahan-bahan terbaik ini digabungkan, ditambah dengan nasi seharga 100.000 semangkuk. Aromanya langsung memenuhi layar. Inilah keahlian koki tingkat harta karun nasional. Toriko sampai ngiler, tapi Nenek Setsuno menyuruh Toriko untuk bersabar. Selanjutnya adalah masakan andalannya. Mereka berdua langsung semakin bersemangat. Nenek Setsuno perlahan membuka tutupnya. Wajah semua orang terkejut. Ada apa ini? Kosong. Apa koki legendaris ini mempermainkan mereka? Tapi setelah dia mati lebih dekat, keduanya menemukan sesuatu. Meskipun panci itu tampak kosong, terdapat uap panas yang mengepul perlahan. Saat dihirup, Toriko langsung terkejut. Aroma itu mengandung semua rasa lezat di dunia.
Yang lebih menakjubkan lagi, kaldu yang begitu kaya rasa, ternyata berwarna bening. Melihat kebingungan mereka, Nenek Setsuno segera menjelaskan, sup ini disebut sup abad ini. Sesuai namanya, sup ini terbuat dari puluhan ribu bahan langka dari abad ini. Direbus selama 30 tahun, dan terus-menerus dibuang buihnya. Karena direbus cukup lama, semua saripatinya tertinggal di dalam panci, sehingga menjadi bening. Terdengar sangat luar biasa. Keduanya tak sabar untuk mencicipinya. Toriko mengambil mangkuk dan meneguknya sekali. Kaldu yang kental itu seperti mata air jernih yang beriak, mengalir dan menyegarkan hati. Setelah selesai, Toriko hendak berbicara dengan Komatsu. Tetapi ia mendapati Komatsu terdiam mematung, seperti terkena titik akupuntur. Teng. Ah, maaf. Komatsu benar-benar terpikat oleh kelezatannya. Larut dalam kenikmatan dan tak bisa berhenti. Namun, Toriko dan Komatsu tak menyangka, kaldu lezat ini terbuat dari air mandi monyet. Monyet hanya perlu berendam di air bersuhu 20 derajat, lalu menggosok badannya di dalam sup, dan kaldu berkualitas tinggi akan terus dihasilkan. Nenek Setsuno sedang bersemangat hari ini. Setelah minum sup, ia mengajak mereka berdua berkeliling dapurnya. Benar saja, di sana mereka melihat monyet duri yang suka mandi. Toriko bahkan dengan perhatian menambahkan air mandinya. Mereka melanjutkan perjalanan, dan segera sampai di depan sebuah panci besar. Panci ini berisi semua rasa lezat dari abad ini. Toriko tak sabar dan langsung menghabiskannya 2 mangkuk. Lagi pula, dengan sup selezat ini, minum lebih banyak berarti untung lebih banyak. Tapi Setsuno terus mengomel, sup ini belum jadi. Toriko akhirnya mengerti, apa, kaldu selezat ini, belum jadi. Lalu betapa lezatnya sup abad ini yang sebenarnya? Nenek Setsuno memberitahu Toriko, sup abad ini yang sebenarnya adalah anugerah alam. Ini adalah makanan alami, yang disimpan di neraka es di benua kutub. Toriko langsung tertarik, dan ingin segera pergi ke sana untuk mencicipinya. Manusia purba yang malang tidak punya lemari es. Jadi mereka hanya bisa menyimpan makanan di lemari es alami yang disediakan alam. Tempat ini adalah benua yang sangat dingin, di mana makanan dapat disimpan selama ribuan tahun tanpa busuk. Karena suhu di benua kutub selalu berada di bawah minus 80 derajat. Suhu di pusat benua ini bisa mencapai 120 derajat. Hampir tidak ada Bisokuya yang bisa keluar dari sini hidup-hidup. Namun, benua ini menarik semua Bisokuya untuk datang. Setiap 100 tahun, Bletser akan mencair. Saat itu, ribuan bahan makanan yang disimpan oleh penduduk asli di dalam kulkas akan mencair dan mengeluarkan sarinya. Dan itulah Senturi Sup. Satu tetes sup ini bernilai miliaran. Hanya dengan meminumnya, sel gurme di seluruh tubuh akan berevolusi dan mendapatkan kekuatan tak terbatas. Toriko tentu saja tidak akan melewatkan makanan lezat ini. Setelah mendengar kabar ini, Toriko segera pergi dengan kapal pesiar raksasa. Sepanjang jalan, Komatsu melompat-lompat kegirangan, karena akan segera meminum Senturi Sup. Namun, dia tidak tahu, bahaya akan segera datang. Bongkahan es raksasa sedang menuju kapal mereka. Para pelaut yang menyadari ada yang tidak beres, segera menembakkan meriam. Namun, meriam yang mengenai bongkahan es itu seperti batu yang jatuh ke laut. Tidak berpengaruh sama sekali. Hal ini membuat semua orang panik dan melarikan diri. Tapi di hadapan bongkahan es sebesar itu, mau lari kemana mereka? Tepat saat bongkahan es akan menabrak kapal, sesosok tubuh gagah berdiri. Dia pertama-tama melemparkan pisau terbang, hanya merusak lapisan permukaan bongkahan es. Orang-orang di sekitarnya kecewa. Mereka pikir akan mati di sini. Tapi Toriko tidak menyerah. Dia melemparkan garpu terbang, dan mengirimkan energi ke dalam bongkahan es. Bongkahan es semakin retak. Bongkahan es sudah dekat dengan dek kapal. Toriko melancarkan serangan terkuatnya. Selamat dari maut, membuat semua orang bersorak gembira. Tetapi mereka juga menyadari bahwa Toriko adalah lawan terkuat mereka dalam mendapatkan Senturi Sup. Selanjutnya, mereka mulai mendaki gunung es di benua es. Toriko adalah yang pertama sampai. Hembusan udara dingin menerpa wajah mereka. Nafas yang dihembuskan langsung membeku. Mereka bergerak maju dengan cepat. Suhu tubuh mereka terus menurun. Mereka harus mencapai pusat benua es sebelum membeku. Sepanjang jalan, banyak orang kehilangan suhu tubuh dan berubah menjadi patung es. Tim Bisokuya kehilangan separuh anggotanya. Tetapi bahaya bagi mereka baru saja dimulai. Di depan adalah dataran salju bergelombang. Angin kencang akan mengikis bagian tajam gunung es menjadi pecahan es tajam. Pecahan es itu berterbangan di dataran es bersama angin kencang. Benar saja, angin topan bertiup, dan pecahan es yang tak terhitung jumlahnya menerjang mereka. Untungnya Toriko bertindak tepat waktu. Kalau tidak, anak buahnya akan mati di tempat.
Kemudian, para Bisokuya menunjukkan keahlian mereka. Si rambut pirang menggunakan Yaido. Seketika memotong pecahan es. Toriko menggunakan tebasan tangan untuk membuat lubang besar di tanah. Menyediakan tempat istirahat sementara. Kita lanjutkan perjalanan setelah badai salju reda. Dengan begitu, kita bisa meminimalkan kerugian. Namun, perjalanan yang terus-menerus ditambah dengan serangkaian bahaya, membuat Komatsu yang manusia biasa jatuh sakit. Tempat ini jauh dari perkotaan. Lingkungannya keras, dan tidak ada fasilitas medis yang memadai. Keadaan Komatsu dikhawatirkan kritis. Berbeda dengan kesulitan dan bahaya yang dihadapi Toriko dan rombongannya, Zongei sang dewa bersama anak buahnya melewati jalan lain, yang tampak sangat aman. Lihat perjalanan yang begitu lancar, Zongei mulai menyombongkan diri. Ikut kakak ini, tidak ada bahaya. Begitu selesai menyombongkan diri, muka Zongei sang dewa langsung ditampar kenyataan. Ratusan kuda Nil berkumpul untuk menghangatkan diri. Seekor saja di antara mereka memiliki capture level 30. Seekor kuda Nil saja cukup untuk membunuh mereka puluhan kali. Namun, Zongei tidak panik. Sang pemimpin di saat-saat kritis menunjukkan kecerdasannya yang luar biasa.